Pengertian syariat Islam. Syariat secara bahasa berarti jalan yang lurus atau sumber mata air. Orang yang menjalankan syariat berarti berjalan di atas jalan yang benar atau lurus, sedangkan orang yang tidak menjalankan syariat berarti berjalan di atas jalan yang salah. Sedangkan menurut istilah, syariat berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Sumber-sumber syariat Islam. Sumber yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini berisi tentang perintah, larangan, hikmah, kisah Islam, dan lain sebagainya. Sumber yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis ini adalah segala sesuatu yang berlandaskan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, tingkah laku, dan diamnya beliau. Hadis yang digunakan sebagai acuan ini tentunya memiliki sifat yang syahih. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad ini adalah kesepakatan para ulama yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Ijtihad ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu qiyas. Qiyas ini adalah mengambil kesepakatan berdasarkan analogi. Yang kedua yaitu ihtisan. Ihtisan ini adalah mengambil keputusan berdasarkan kepentingan umum. Yang ketiga, istislah. Istislah ini mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kesepakatan umum. Yang keempat yaitu istidlal. Istidlal ini adalah mengambil kesimpulan berdasarkan sesuatu yang sudah ada, misalnya adat dan undang-undang yang ada sebelum Islam itu diwahyukan. Yang kelima ada ijma. Ijma itu adalah kesepakatan berdasarkan pendapat para mujtahid atau ulama fikih. Sekian dari saya. Tujuan syariat Islam. Syariat Islam ini tentunya ada dengan suatu tujuan, yaitu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia di muka bumi, baik secara rohani, jasmani, individual maupun sosial. Ahli ilmu ushul fikih telah merumuskan syariat Islam dengan 5 tujuan. Yang pertama yaitu untuk memelihara agama. Agama merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia sebagai pegangan dan pedoman hidup, yang mana oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan-aturan tentang bagaimana cara memelihara agama di dalam syariat Islam, seperti dengan bagaimana cara beribadah kepadanya, hal apa saja yang harus kita jauhi, kebaikan-kebaikan apa saja yang harus kita lakukan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu memelihara jiwa. Maksud dari memelihara jiwa ini ialah memelihara jiwa-jiwa manusia dari penindasan dan kekejaman manusia lainnya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita manusia untuk saling menyakiti dan membunuh sesama. Oleh karenanya di dalam syariat Islam Allah telah menetapkan hukum-hukum yang jelas dengan menyertakan sanksi terhadap mereka yang melanggar hukum tersebut dan melakukan kezaliman terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu untuk memelihara akal. Akal yang kita miliki ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang mana akal inilah yang membedakan antara kita dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Akal ini haruslah kita jaga sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu memelihara nasab. Memelihara nasab atau memelihara keturunan ini merupakan suatu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat muslim dengan menjauhi perzinaan dan semacamnya. Di saat seseorang mendekati perzinaan, maka ia tidak akan bisa menjaga keturunannya sehingga akan terjadi kekacauan di dalam hidupnya, di mana hal tersebut dapat menyengsarakan diri kita sendiri. Yang kelima yaitu memelihara harta. Kita sebagai umat muslim yakini bahwa seluruh harta yang ada di dunia ini merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, Islam tetap mengakui adanya keberadaan harta milik pribadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan-aturan ekonomi dan aturan terkait lainnya yang terkait dengan pemeliharaan harta sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak asasi manusia dan syariat Islam. HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, dan keberadaannya
merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep HAM sendiri telah dikenal jauh sebelum masyarakat atau dunia barat memperkenalkan hak asasi manusia pada sekitar abad 16 sampai abad 19. HAM di dalam Islam telah diperkenalkan terlebih dahulu pada 1300 sebelum dunia barat memperkenalkannya. Bukti konkret bahwa Islam telah mengenal HAM adalah Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi. Konsep HAM sendiri sangat sesuai dengan syariat Islam yang pada dasarnya mengajarkan umatnya agar mendidik diri sendiri dan masyarakat untuk menghormati dan menghargai sesama, sebagaimana yang diteladani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba ciptaannya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Islam sejalan dengan kemaslahatan universal. Selain itu, prinsip dan syariat Islam memiliki persamaan dengan konsep HAM itu sendiri. Persamaan hak dan keadilan menjadi prinsip utama dalam ajaran Islam, baik itu dalam beribadah ataupun di dalam muamalah. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat syariat Islam sesuai dengan konsep HAM yang berlaku di dunia. Karena pada dasarnya, hakikat tanpa syariat adalah kepalsuan, sedangkan syariat tanpa hakikat adalah sia-sia.